Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini kita akan membahas tentang pertanian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan buat konten tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Yang kita tahu bahwa hari ini harga pupuk sangat mahal sekali. Nah, kali ini kita akan buat pupuk yang bahannya ada di rumah kita masing-masing, bahkan selama ini cenderung menjadi sampah yang kita buang. Nah, kali ini sampah-sampah, limbah dapur, limbah rumah tangga kita akan kita sulap menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomi tinggi, ialah pupuk organik cair. Nah, untuk membuat pupuk organik cair, kita review bahan-bahannya yang itu bersumber dari sisa-sisa dapur kita. Yang pertama, kita lihat di sini ada air bekas cucian beras atau orang sering bilang air leri. Yang ini selama ini kita buang, kali ini kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik cair. Nah, kemudian di sini ada sisa-sisa sayur yang sudah lama, yang sudah mengering. Kemudian di sini juga ada sisa-sisa sayur. Di sini ada sisa-sisa potongan sayur dari genjer. Kadang-kadang kan kalau kita beli sayur ada yang tua, ada yang busuk, itu kita buang. Nah, itu kita manfaatkan. Kemudian juga ada daun keladi. Nah, ini kita potong-potong kecil-kecil, ini kita potong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengomposan. Nah, ini kita lihat juga ada sisa-sisa sayur juga di sini, ada bayam, ada macam-macam di sini, kangkung udah campur di sini. Nah, hijau-hijauan begini sangat baik sekali buat tanaman karena akan menghasilkan nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, sangat dibutuhkan oleh tanah. Nah, unsur nitrogen ini kalau di pupuk kimia kita sering menyebutnya dengan pupuk urea. Nah, kali ini pupuk urea kita gratis. Kita buat sendiri dari sisa-sisa limbah rumah tangga kita. Nah, di sini juga ada sisa-sisa buah. Ini ada sisa pisang yang busuk. Nanti kita akan manfaatkan juga menjadi salah satu bahan membuat pupuk organik cair. Nah, kemudian di sini juga ada sisa buah nih. Ini adalah sisa-sisa buah yang sudah busuk. Ini adalah semangka dan sisa-sisa kulit semangka yang selama ini kita buang. Ada salah satu lagi bahannya adalah nasi basi. Nasi basi ini sangat baik sekali karena nasi basi ini akan menjadi makanan mikroorganisme, akan menjadi makanan bakteri. Yang bakteri itu memang sengaja kita ternakkan. Sebenarnya membuat pupuk organik cair itu adalah kita berternak bakteri. Yang bakteri itu nanti akan berguna untuk meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah, karena bakteri-bakteri itulah yang akan mengurai tanah menjadi subur, menjadi gembur dan berkualitas dan sangat baik bagi tanaman. Nah, selain itu teman-teman sekalian, di sini juga ada cangkang telur yang juga selama ini kita buang. Nah, sekarang cangkang telur ini kita gunakan sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk organik cair. Nah, kemudian ada juga nih kulit bawang. Ini kulit bawang, bawang putih, bawang merah, dan ini sisa-sisa tangkai cabai. Ini akan kita manfaatkan juga. Ada bekas teh nih. Teh nanti akan kita buka, akan kita campurkan juga ke dalam bahan-bahan yang lain. Kemudian kita lihat ini ada tomat busuk. Kemudian ada sisa kulit buah, ini kulit jeruk. Ada sisa terong dan timun, sampah jeruk yang habis kita makan. Ini sawu, teman-teman sekalian, sawu udah busuk, akan kita pergunakan untuk itu. Nah, bahan lain yang kita gunakan adalah, ini adalah EM4 pertanian. EM4 pertanian ini dapat kita peroleh di toko pertanian yang harganya paling berkisar antara 25.000 sampai 30.000. EM4 pertanian ya, karena ada macam-macam EM4, ada yang untuk peternakan, ada yang untuk perikanan, ini yang khusus untuk pertanian. Nah, EM4 ini kalau kita tidak dapat peroleh itu, dapat juga ditukar dengan Yakult. Nah, Yakult ini juga mengandung bakteri pengurai. Nah, sebenarnya EM4 ini juga isinya adalah bakteri pengurai. Jadi kalau tidak ada EM4, dapat juga kita gunakan Yakult. Nah, kemudian ada juga molase. Molase ini terbuat dari air tebu. Nah, kalau tidak ada molase, kita gunakan gula putih juga bisa, atau gula merah. Apa fungsi molase, gula putih atau gula merah? Nanti akan kita campurkan di air bekas cucian beras. Ini akan menjadi makanan awal bagi bakteri. Jadi setelah ini kita tuangkan ke air cucian beras, bakterinya akan berpindah ke sini, ke air cucian beras. Kemudian kita beri makanan pertama. Sebenarnya ini bakteri ini dalam posisi tidak mati, tapi dalam posisi katakanlah tertidur.
karena dalam kemasan. Kemudian kita tuangkan ke sini, dia terbangun, kemudian kita beri makanan. Setelah dia berkembang biak dengan cepat, baru kita masukkan bahan-bahan ini supaya proses penguraiannya lebih cepat. Jadi kalau tidak ada E4 bisa menggunakan Yakult, kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula putih atau gula merah. Jadi teman-teman sekalian, fungsi ini tadi adalah sebagai starter bakteri. Kemudian ini sebagai makanan bakteri yang nanti akan kita campurkan ke dalam air cucian beras. Kalau tidak ada E4, tidak ada molase, tidak ada Yakult, tidak ada gula putih atau gula merah, sebenarnya nasi basi saja sudah cukup. Karena sebenarnya di dalam nasi basi ini sudah mengandung bakteri pengurai. Nah, jadi ketika nanti kita tidak menemukan E4, tidak menemukan molase, teman-teman juga tidak usah khawatir. Karena sebenarnya dengan nasi basi ini saja sudah cukup. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dengan proses pencampuran air cucian beras dengan EM4 dan molase. Jadi, air ini ada 2 liter, teman-teman sekalian. Pertama, kita kocok dulu. Rasio pencampurannya adalah 1 tutup botol EM4 untuk 1 liter air. Nah, ini air ini ada 2 liter tadi. Kita ambil EM4-nya, kita campurkan. Kalau sudah ada EM4, Yakult tidak kita perlukan lagi. Kalau tidak ada EM4, kita akan menggunakan Yakult. Nah, sekarang kita akan beri molase. 1 tutup botol untuk 1 liter air. Kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula merah atau gula putih. Karena sudah ada molase, berarti gula putihnya tidak kita perlukan lagi. Jadi air cucian beras yang sudah kita campur dengan EM4 dan molase, kemudian kita aduk. Kita diamkan sekira 20-30 menit. Jadi ini akan cepat lagi berkembang. Jadi kita tunggu sekitar 20-30 menit. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dengan proses pencampuran. Yang pasti kita harus siapkan tong. Kalau tidak ada tong, kita juga bisa menggunakan ember, tapi yang tertutup, teman-teman sekalian, karena ini harus tertutup. Kita akan masukkan bahan-bahan yang sudah kita review tadi. Kita akan masukkan air cucian beras, teman-teman sekalian, ke dalam tong. Langkah pertama kita masukkan air cucian beras. Langkah kedua kita masukkan nasi basi. Kemudian di sini ada sisa buah tadi kita masukkan, teman-teman. Ini juga sisa buah kita masukkan. Ini juga ada sisa buah, teman-teman sekalian, kita masukkan. Nah, untuk mempercepat proses penguraian buah-buah yang seperti ini, sebaiknya kita potong-potong dulu. Kita potong-potong, teman-teman sekalian, menjadi bagian-bagian kecil supaya mempercepat proses penguraian. Sisa pisang yang seharusnya ini kita buang, tapi kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair. Yang pupuk organik cair ini, teman-teman sekalian, kalau kita beli di toko pertanian harganya bisa sampai Rp50.000 per liter. Nah, ini kita peroleh gratis, hanya modal EM4. Itu pun jika kita ingin menggunakan EM4. Kalau tidak, sebenarnya hanya dengan nasi basi saja sudah cukup. Kemudian ini ada cangkang telur. Cangkang telur ini juga kita hancurkan, kita remas-remas. Ini mengandung fosfor, teman-teman. Kalau kita sering menyebut pupuk NPK, nah NPK itu di telur ini mengandung unsur P, fosfor, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah sisa-sisa sayur tadi. Kalau soal takaran terserah. Jadi sepanjang masih ada sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah busuk atau kulit buah, dapat kita masukkan. Nah, ini kita masukkan sisa sayur tadi, hijau-hijauan yang mengandung unsur nitrogen. Kemudian ini juga ada sisa-sisa sayur yang sudah mengering, kita masukkan. Nah, ini ada kulit bawang, teman-teman sekalian. Kulit bawang ini sangat berfungsi baik sekali buat perakaran. Masukkan. Jika sudah selesai, bahan-bahan sudah kita campurkan semua, ini dapat kita aduk supaya merata. Setelah kita aduk, kita lakukan penutupan. Nah, teman-teman dapat melakukan proses pengadukan secara berkala 3 hari sekali.
Guna dari pengadukan berkala itu adalah agar bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi tercampur dengan merata, kemudian yang bagian atas jadi ke bawah, yang bagian bawah ke atas, yang bagian samping berputar, gitu, untuk mempercepat proses penguraian, proses pengomposan. Nah, teman-teman sekalian, ini kita lihat kan belum penuh nih. Oleh karena tong ini belum penuh, maka setiap hari teman-teman bisa menambahkan bahan-bahan sisa limbah dapur sampai penuh. Jadi tidak ada limbah-limbah dapur yang terbuang, yang itu semua berguna dan bermanfaat bagi tanaman kita, baik di kebun maupun di pekarangan rumah. Termasuk bagi ibu-ibu rumah tangga, ini juga sangat bermanfaat untuk memupuk tanaman kembang-kembang ibu-ibu sekalian, sehingga tidak perlu lagi beli pupuk-pupuk kimia yang dapat merusak tanah. Selain pemanfaatan sisa limbah dapur, juga manfaat lain yang kita dapat adalah lingkungan kita menjadi bersih itu. Nah, proses ini akan berlangsung selama 3-4 minggu. Selama 3-4 minggu itu lakukanlah pengadukan secara berkala. Nah, setelah 3-4 minggu, teman-teman sekalian dapat memanfaatkan pupuk organik cair ini untuk tanaman teman-teman sekalian, baik di kebun maupun di pekarangan rumah. Dapat juga untuk memupuk kembang. Nah, bagaimana cara pengaplikasian pupuk ini? Nah, nantikan video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.